Bayangkan, hanya dengan menyeberang selat sempit di Indonesia, kamu sebenarnya sedang berpindah ke dunia yang berbeda. Di barat hidup harimau, gajah, dan orangutan khas Asia. Tapi di timur muncul kanguru pohon, kasuari, dan burung cendrawasih mirip Australia. Mengapa Nusantara seperti terbelah dua? Siapa yang menciptakan batas tak terlihat ini? Inilah misteri garis Wallace, rahasia besar yang membuat Indonesia menjadi salah satu wilayah paling unik dan misterius di planet bumi. Di tengah hamparan ribuan pulau yang membentuk Nusantara, tersembunyi sebuah misteri besar yang selama ratusan tahun membuat ilmuwan dunia terdiam kagum. Misteri itu bukan tentang kerajaan emas yang hilang, bukan pula tentang gunung purba atau kota bawah laut yang tenggelam di dasar samudra, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih aneh dan nyata. Mengapa hewan-hewan di Indonesia bagian barat sangat berbeda dengan hewan-hewan di Indonesia bagian timur? Mengapa di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan hidup harimau, gajah, badak, orangutan, dan berbagai mamalia besar yang mirip dengan Asia? Sementara di Papua justru hidup kanguru pohon, kasuari, cendrawasih, dan berbagai makhluk yang terasa lebih dekat dengan Australia. Mengapa perbedaan itu begitu tajam, seolah-olah ada dinding raksasa tak terlihat yang membelah Nusantara menjadi dua dunia? Padahal jika dilihat di peta, pulau-pulau itu tampak berdekatan. Bahkan Bali dan Lombok hanya dipisahkan selat sempit yang bisa diseberangi dalam hitungan jam. Namun anehnya, alam di kedua pulau itu berbeda drastis, seperti berasal dari planet yang berbeda. Misteri inilah yang pada abad ke-19 membuat seorang ilmuwan Inggris bernama Alfred Russel Wallace melakukan perjalanan panjang menembus hutan liar Nusantara. Ia tidak sekedar berburu kupu-kupu atau mencatat jenis burung. Wallace sedang menyusun potongan puzzle terbesar tentang sejarah kehidupan di bumi. Dan tanpa disadari, penemuannya di Kepulauan Indonesia kelak mengguncang dunia sains modern, mengubah cara manusia memahami evolusi, migrasi hewan, hingga sejarah terbentuknya benua. Saat Wallace menginjakkan kaki di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, ia menemukan satwa yang sangat mirip dengan Asia daratan. Orangutan berkeliaran di hutan Kalimantan, gajah hidup di Sumatera, badak bercula berkeliaran di Jawa, dan berbagai jenis mamalia besar lain memiliki hubungan erat dengan fauna India dan Asia Tenggara. Namun ketika ia melanjutkan perjalanan ke Sulawesi, Maluku, hingga Papua, segalanya berubah secara drastis. Mamalia besar hampir menghilang. Sebagai gantinya muncul burung-burung eksotis, marsupial atau hewan berkantung, serta spesies unik yang tidak ditemukan di Asia. Wallace mulai curiga bahwa Nusantara menyimpan rahasia geologis yang sangat besar. Ia kemudian menarik sebuah garis imajiner yang memisahkan wilayah barat dan timur Indonesia. Garis itu membentang di antara Bali dan Lombok, lalu naik di antara Kalimantan dan Sulawesi. Di sebelah barat garis, fauna Asia mendominasi. Di sebelah timur garis, fauna Australia mulai muncul. Dunia kemudian mengenalnya sebagai garis Wallace, sebuah garis tak terlihat yang menjadi salah satu penemuan ilmiah paling penting dalam sejarah biogeografi. Yang membuat penemuan ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Wallace menemukannya tanpa teknologi modern. Tidak ada satelit, tidak ada pemetaan digital, tidak ada sonar bawah laut. Ia hanya mengandalkan pengamatan, catatan perjalanan, dan insting ilmiah yang tajam. Namun bagaimana mungkin sebuah selat kecil mampu memisahkan dunia hewan selama jutaan tahun? Mengapa harimau tidak pernah menyeberang ke Lombok? Mengapa kanguru tidak pernah berkembang di Jawa? Jawabannya ternyata tersembunyi jauh di bawah laut Nusantara, di masa ketika bumi masih terus berubah bentuk akibat tabrakan lempeng raksasa. Jutaan tahun lalu permukaan laut bumi tidak selalu seperti sekarang. Pada zaman es, sebagian besar air laut membeku menjadi lapisan es raksasa di kutub sehingga permukaan laut turun drastis. Saat itulah wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebenarnya menyatu dengan Asia, membentuk daratan besar yang disebut paparan Sunda. Hewan-hewan Asia dapat bermigrasi bebas melalui daratan ini. Gajah, harimau, badak, dan berbagai mamalia lain memiliki hubungan erat dengan fauna India dan Asia Tenggara. Namun ketika ia melanjutkan perjalanan ke Sulawesi, Maluku, hingga Papua, segaranya berubah secara drastis. Mamalia besar hampir menghilang. Sebagai gantinya, muncul burung-burung eksotis, marsupial atau hewan berkantung, serta spesies unik yang tidak ditemukan di Asia. Wallace mulai curiga bahwa Nusantara menyimpan rahasia geologis yang sangat besar. Ia kemudian menarik sebuah garis imajiner yang memisahkan wilayah barat dan timur Indonesia. Garis itu membentang di antara Bali dan Lombok, lalu naik di antara Kalimantan dan Sulawesi.
Di sebelah barat garis, fauna Asia mendominasi. Di sebelah timur garis, fauna Australia mulai muncul. Dunia kemudian mengenalnya sebagai garis Wallace, sebuah garis tak terlihat yang menjadi salah satu penemuan ilmiah paling penting dalam sejarah biogeografi. Yang membuat penemuan ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Wallace menemukannya tanpa teknologi modern. Tidak ada satelit, tidak ada pemetaan digital, tidak ada sonar bawah laut. Ia hanya mengandalkan pengamatan, catatan perjalanan, dan insting ilmiah yang tajam. Namun bagaimana mungkin sebuah selat kecil mampu memisahkan dunia hewan selama jutaan tahun? Mengapa harimau tidak pernah menyeberang ke Lombok? Mengapa kanguru tidak pernah berkembang di Jawa? Jawabannya ternyata tersembunyi jauh di bawah laut Nusantara, di masa ketika bumi masih terus berubah bentuk akibat tabrakan lempeng raksasa. Jutaan tahun lalu permukaan laut bumi tidak selalu seperti sekarang. Pada zaman es, sebagian besar air laut membeku menjadi lapisan es raksasa di kutub, sehingga permukaan laut turun drastis. Saat itulah wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan sebenarnya menyatu dengan Asia, membentuk daratan besar yang disebut paparan Sunda. Hewan-hewan Asia dapat bermigrasi bebas melalui daratan ini. Gajah, harimau, badak, dan berbagai mamalia lain memiliki hubungan erat dengan fauna India dan Asia Tenggara. Namun ketika ia melanjutkan perjalanan ke Sulawesi, Maluku, hingga Papua, segalanya berubah secara drastis. Mamalia besar hampir menghilang. Sebagai gantinya, muncul burung-burung eksotis, marsupial atau hewan berkantung, serta spesies unik yang tidak ditemukan di Asia. Wallace mulai curiga bahwa Nusantara menyimpan rahasia geologis yang sangat besar. Ia kemudian menarik sebuah garis imajiner yang memisahkan wilayah barat dan timur Indonesia. Garis itu membentang di antara Bali dan Lombok, lalu naik di antara Kalimantan dan Sulawesi. Di sebelah barat garis, fauna Asia mendominasi. Di sebelah timur garis, fauna Australia mulai muncul. Dunia kemudian mengenalnya sebagai garis Wallace, sebuah garis tak terlihat yang menjadi salah satu penemuan ilmiah paling penting dalam sejarah biogeografi. Yang membuat penemuan ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Wallace menemukannya tanpa teknologi modern. Tidak ada satelit, tidak ada pemetaan digital, tidak ada sonar bawah laut. Ia hanya mengandalkan pengamatan, catatan perjalanan, dan insting ilmiah yang tajam. Namun bagaimana mungkin sebuah selat kecil mampu memisahkan dunia hewan selama jutaan tahun? Mengapa harimau tidak pernah menyeberang ke Lombok? Mengapa kanguru tidak pernah berkembang di Jawa? Jawabannya ternyata tersembunyi jauh di bawah laut Nusantara, di masa ketika bumi masih terus berubah bentuk akibat tabrakan lempeng raksasa. Jutaan tahun lalu permukaan laut bumi tidak selalu seperti sekarang. Pada zaman es, sebagian besar air laut membeku menjadi lapisan es raksasa di kutub, sehingga permukaan laut turun drastis. Saat itulah wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan sebenarnya menyatu dengan Asia, membentuk daratan besar yang disebut paparan Sunda. Hewan-hewan Asia dapat bermigrasi bebas melalui daratan ini. Gajah, harimau, badak, dan berbagai mamalia lain memiliki hubungan erat dengan fauna India dan Asia Tenggara. Namun ketika ia melanjutkan perjalanan ke Sulawesi, Maluku, hingga Papua, segalanya berubah secara drastis. Mamalia besar hampir menghilang. Sebagai gantinya, muncul burung-burung eksotis, marsupial atau hewan berkantung, serta spesies unik yang tidak ditemukan di Asia. Wallace mulai curiga bahwa Nusantara menyimpan rahasia geologis yang sangat besar. Ia kemudian menarik sebuah garis imajiner yang memisahkan wilayah barat dan timur Indonesia. Garis itu membentang di antara Bali dan Lombok, lalu naik di antara Kalimantan dan Sulawesi. Di sebelah barat garis, fauna Asia mendominasi. Di sebelah timur garis, fauna Australia mulai muncul. Dunia kemudian mengenalnya sebagai garis Wallace, sebuah garis tak terlihat yang menjadi salah satu penemuan ilmiah paling penting dalam sejarah biogeografi. Yang membuat penemuan ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Wallace menemukannya tanpa teknologi modern. Tidak ada satelit, tidak ada pemetaan digital, tidak ada sonar bawah laut. Ia hanya mengandalkan pengamatan, catatan perjalanan, dan insting ilmiah yang tajam. Namun bagaimana mungkin sebuah selat kecil mampu memisahkan dunia hewan selama jutaan tahun? Mengapa harimau tidak pernah menyeberang ke Lombok? Mengapa kanguru tidak pernah berkembang di Jawa? Jawabannya ternyata tersembunyi jauh di bawah laut Nusantara, di masa ketika bumi masih terus berubah bentuk akibat tabrakan lempeng raksasa. Jutaan tahun lalu permukaan laut bumi tidak selalu seperti sekarang. Pada zaman es, sebagian besar air laut membeku menjadi lapisan es raksasa di kutub, sehingga permukaan laut turun drastis. Saat itulah wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan sebenarnya menyatu dengan Asia, membentuk daratan besar yang disebut paparan Sunda. Hewan-hewan Asia dapat bermigrasi bebas melalui daratan ini. Gajah, harimau, badak, dan berbagai mamalia lain memiliki hubungan erat dengan fauna India dan Asia Tenggara.
Namun ketika ia melanjutkan perjalanan ke Sulawesi, Maluku, hingga Papua, segalanya berubah secara drastis. Mamalia besar hampir menghilang. Sebagai gantinya, muncul burung-burung eksotis, marsupial atau hewan berkantung, serta spesies unik yang tidak ditemukan di Asia. Wallace mulai curiga bahwa Nusantara menyimpan rahasia geologis yang sangat besar. Ia kemudian menarik sebuah garis imajiner yang memisahkan wilayah barat dan timur Indonesia. Garis itu membentang di antara Bali dan Lombok, lalu naik di antara Kalimantan dan Sulawesi. Di sebelah barat garis, fauna Asia mendominasi. Di sebelah timur garis, fauna Australia mulai muncul. Dunia kemudian mengenalnya sebagai garis Wallace, sebuah garis tak terlihat yang menjadi salah satu penemuan ilmiah paling penting dalam sejarah biogeografi. Yang membuat penemuan ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Wallace menemukannya tanpa teknologi modern. Tidak ada satelit, tidak ada pemetaan digital, tidak ada sonar bawah laut. Ia hanya mengandalkan pengamatan, catatan perjalanan, dan insting ilmiah yang tajam. Namun bagaimana mungkin sebuah selat kecil mampu memisahkan dunia hewan selama jutaan tahun? Mengapa harimau tidak pernah menyeberang? Ketika wisatawan menyeberang dari Bali ke Lombok, mereka sebenarnya sedang melintasi garis evolusi purba yang telah memisahkan dunia fauna selama jutaan tahun. Laut yang tampak tenang itu sesungguhnya adalah saksi bisu sejarah bumi yang sangat panjang. Penemuan Wallace juga memiliki dampak besar terhadap teori evolusi. Pada masa itu, dunia ilmiah masih memperdebatkan bagaimana spesies terbentuk dan menyebar. Wallace, melalui pengamatannya di Nusantara, mulai memahami bahwa lingkungan dan isolasi geografis dapat membentuk spesies baru. Secara mengejutkan, di waktu hampir bersamaan, ilmuwan lain bernama Charles Darwin juga mengembangkan teori evolusi melalui seleksi alam. Wallace bahkan mengirim surat kepada Darwin berisi gagasan yang sangat mirip dengan teorinya. Surat itu membuat Darwin terkejut, karena Wallace berhasil mencapai kesimpulan yang sama secara independen. Dari sinilah, teori evolusi modern akhirnya dipublikasikan dan mengubah sejarah sains selamanya. Maka bisa dikatakan bahwa hutan-hutan Nusantara turut melahirkan salah satu teori paling revolusioner dalam sejarah manusia. Indonesia bukan hanya rumah bagi keanekaragaman hayati luar biasa, tetapi juga tempat lahirnya pemahaman modern tentang evolusi kehidupan. Namun, semakin dalam ilmuwan mempelajari Wallacea, semakin banyak misteri baru yang muncul. Salah satunya adalah mengapa beberapa hewan berhasil menyeberangi garis Wallace, sementara yang lain tidak. Komodo misalnya, hidup di Nusa Tenggara yang berada di zona transisi Wallacea. Bagaimana nenek moyang reptil raksasa ini bisa bertahan di wilayah tersebut selama jutaan tahun, masih menjadi perdebatan. Ada teori yang menyebut komodo berasal dari Australia lalu bermigrasi ke Indonesia, bukan sebaliknya. Jika benar, maka komodo adalah saksi hidup perpindahan fauna purba antara dua dunia. Selain itu, Sulawesi juga menyimpan misteri besar karena tingkat endemismenya sangat tinggi. Lebih dari separuh spesies mamalia di sana tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Ini menunjukkan bahwa isolasi geografis dapat menciptakan jalur evolusi unik yang berbeda total dari wilayah lain. Para ilmuwan bahkan menyebut Wallacea sebagai salah satu hotspot evolusi paling penting di dunia. Tetapi di balik keajaiban itu, ancaman besar kini mulai muncul. Deforestasi, pertambangan, pembangunan besar-besaran dan perubahan iklim perlahan menghancurkan habitat unik yang terbentuk selama jutaan tahun. Banyak spesies endemik Wallacea kini berada di ambang kepunahan sebelum dunia benar-benar memahami asal-usul mereka. Burung maleo kehilangan tempat bertelur akibat aktivitas manusia. Anoa diburu dan kehilangan habitat. Orang-utan Kalimantan terus terdesak oleh pembukaan lahan sawit. Jika kehancuran ini terus berlangsung, manusia mungkin akan kehilangan salah satu arsip evolusi paling berharga di bumi. Padahal setiap spesies di Nusantara menyimpan cerita tentang perjalanan panjang planet ini. Menariknya lagi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa manusia purba juga dipengaruhi oleh garis Wallace. Ketika Homo sapiens bermigrasi dari Asia menuju Australia puluhan ribu tahun lalu, mereka harus menyeberangi Wallacea menggunakan perahu sederhana. Ini berarti nenek moyang manusia sudah mampu melakukan pelayaran laut jauh sebelum peradaban modern muncul. Penemuan artefak kuno di Flores dan Sulawesi memperkuat dugaan bahwa Nusantara merupakan jalur penting migrasi manusia purba.
Bahkan penemuan Homo floresiensis atau manusia hobbit di Flores semakin menambah misteri evolusi manusia di kawasan Wallacea. Bagaimana spesies manusia kecil itu bisa hidup terisolasi di pulau terpencil selama ribuan tahun masih menjadi teka-teki besar. Sebagian ilmuwan percaya isolasi pulau menyebabkan evolusi tubuh kecil, fenomena yang dikenal sebagai island dwarfism. Ini membuktikan bahwa bukan hanya hewan yang dipengaruhi oleh geografi Nusantara, tetapi juga manusia purba. Nusantara benar-benar menjadi panggung raksasa eksperimen evolusi selama jutaan tahun. Dari sudut pandang geologi, Indonesia sendiri memang wilayah yang sangat luar biasa. Negara ini berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar dunia, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Tabrakan lempeng tersebut membentuk gunung api, palung laut dalam, serta ribuan pulau yang terus bergerak dan berubah bentuk. Tidak heran jika sejarah biologinya juga sangat rumit. Setiap gempa bumi dan letusan gunung api pada masa lalu ikut membentuk jalur migrasi spesies. Bahkan perubahan kecil pada permukaan laut dapat memisahkan populasi hewan dan memicu evolusi baru. Karena itulah, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang luar biasa tinggi meskipun luas wilayahnya tidak sebesar benua lain. Para ilmuwan memperkirakan lebih dari 17% spesies dunia hidup di Indonesia. Banyak di antaranya bahkan belum ditemukan atau dipelajari sepenuhnya. Hutan-hutan Papua misalnya masih menyimpan ratusan spesies misterius yang belum tercatat sains modern. Setiap ekspedisi baru seringkali menemukan serangga, reptil, burung atau tumbuhan yang benar-benar baru bagi ilmu pengetahuan. Semua ini membuat Nusantara menjadi salah satu wilayah yang paling penting bagi penelitian biodiversitas global. Namun, di sisi lain, misteri garis Wallace juga memunculkan pertanyaan filosofis yang lebih dalam. Jika alam mampu membentuk batas tak terlihat selama jutaan tahun, maka betapa kecilnya manusia dibandingkan sejarah bumi. Selama ini manusia sering menganggap batas negara, budaya, atau bahasa sebagai sesuatu yang besar. Padahal jauh sebelum manusia menciptakan peradaban, bumi sudah lebih dulu membangun batas-batas biologis raksasa yang mempengaruhi seluruh kehidupan. Garis Wallace bukan sekedar garis di peta. Ia adalah simbol bagaimana waktu, geologi, dan evolusi bekerja diam-diam membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Setiap burung yang terbang di Papua, setiap orang utan yang bergantungan di Kalimantan, setiap komodo yang berjalan di Nusa Tenggara, semuanya adalah hasil dari perjalanan bumi selama jutaan tahun. Dan Indonesia berada tepat di tengah kisah besar itu. Inilah yang membuat Nusantara begitu unik dibanding wilayah lain di planet. Tidak banyak negara yang menjadi titik pertemuan dua dunia biologis sekaligus. Tidak banyak tempat di bumi di mana seseorang dapat berpindah dari dunia Asia ke dunia Australia hanya dengan menyeberangi selat sempit. Bahkan hingga tahun ini, para ilmuwan masih terus mempelajari Wallacea untuk memahami bagaimana spesies berevolusi dan bertahan hidup di pulau-pulau terisolasi. Penelitian tentang DNA purna, fosil, dan dasar laut terus membuka fakta-fakta baru yang semakin memperkuat pentingnya Nusantara dalam sejarah kehidupan global. Mungkin di masa depan misteri-misteri baru akan kembali muncul dari hutan Papua atau dasar laut Sulawesi. Mungkin ada spesies yang belum pernah dilihat manusia modern. Mungkin ada fosil yang dapat mengubah pemahaman kita tentang evolusi. Namun satu hal sudah pasti, garis Wallace membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar gugusan pulau tropis. Nusantara adalah arsip hidup sejarah bumi, tempat dua dunia bertemu, bertabrakan, lalu menciptakan keajaiban evolusi yang tidak ditemukan di tempat lain. Dan ketika kita memandang peta Indonesia hari ini, mungkin kita tidak lagi melihat hanya lautan dan pulau-pulau. Kita sedang melihat jejak perjalanan planet bumi selama jutaan tahun. Jejak yang masih hidup di setiap hutan, burung, dan makhluk hidup yang menghuni Nusantara hingga sekarang.